Hai, apa kabar para pecinta kuliner? Udah makan bakso hari ini? Kalau belum, mending nyimak alur cerita ini. Mungkin setelah nonton ini, kalian jadi berpikir dua kali untuk pergi beli bakso. Karena kalau kalian sampai salah pilih tempat, bisa berujung maut. Gimana? Udah siap dengerin alur ceritanya? Siapkan cemilannya dan keraskan volumenya. Karena film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Menu 2022. Film ini bercerita tentang pasangan muda bernama Margot dan Tyler, serta beberapa rombongan konglomerat yang rela pergi ke pulau terpencil hanya demi mencicipi hidangan di Hawthorne, sebuah resto eksklusif misterius yang dikepalai oleh Koki Slowik. Film ini cukup menegangkan. Setegang apa? Setegang kalau kita ketahuan lagi chatan dengan mantan. Ah udahlah, mending kita langsung aja ke AL cerita. Film dibuka dengan seorang cewek yang sedang menyalakan kebul-kebul alias rokok. Ia bernama Margot. Namun, ia kena semprot cowoknya karena mereka akan pergi makan ke resto mewah. Kata cowoknya sih, nanti kamu gak bisa nikmatin makanannya kalau udah ngebul-ngebul dulu. Boya makan dulu, ntar baru ngebul. Tak lama kemudian kapal jemputan mereka pun datang. Dan Tyler terlihat sangat senang, serta Margot pun berpikir, mayan makan gratis dibayarin Mas Tyler di resto yang mahal lagi. Di sana terlihat juga ada beberapa orang kaya yang juga akan mengunjungi resto tersebut. Baru duduk di kapal, mereka sudah disuguhi hidangan mirip telur cicak, tapi bukanlah itu hidangan istimewa dari Master Chef tentunya. Kata Tyler sih hidangannya enak, tapi kata Margot, mending beli di kaki lima udah dapat satu ember penuh dengan harga yang murah dan kenyang. Daripada cuma dapat sejumpit kayak gitu. Singkat waktu, sampailah rombongan tersebut. Di sana sudah ada Elsa, asisten dari si Master Chef resto. Tugas Elsa mengabsen para tamu-tamu tersebut. Semuanya sudah sesuai kecuali Tyler. Kata Elsa, kok beda yang dibawa Mas Tyler? Mirip candaan temen laknat ketika kita bawa pasangan. Loh boy, kok beda yang dibawa boy? Ini bukan yang kemarin ya boy? Tentunya bisa bikin Ayang marah. Kalau beruntung malah bisa dapat bonus tampolan di pipi. Ah udahlah lanjut. Kemudian Tyler pun beralasan kalau ia sudah putus dengan pacarnya, sehingga mengajak Margot untuk menggantikannya. Karena katanya tak boleh hadir kalau sendirian, dan Elsa pun percaya dan memperbolehkannya. Kemudian Elsa pun mengajak mereka semua jalan-jalan di area sekitar pulau. Mereka mulai diperkenalkan beberapa keindahan alam di pulau tersebut. Salah satunya adalah tempat daging asap khas Nordik yang terlihat cukup mengerikan. Mereka juga diperkenalkan tempat tinggal para kru chef dan melewati sebuah rumah yang terkesan kuno. Kata Elsa itu adalah rumah sang Master Chef dan tak seorang pun diperbolehkan masuk ke sana. Sampai akhirnya mereka sampailah di tempat tujuan, yakni di resto milik sang master. Di sini Margot merasa ada sesuatu yang janggal. Mereka pun dipersilahkan duduk di masing-masing kursi, terdiri dari 6 meja. Pertama, Tyler dan Margot. Kedua, sepasang kritikus makanan terkenal. Ketiga, aktor terkenal. Keempat, trio sejoli pebisnis hebat yang bekerja untuk Tuan Derek, penguasa di pulau tersebut. Kelima, sepasang tamu langganan resto. Dan yang terakhir, meja yang diduduki ibu dari sang Master Chef. Mulai dari sini, makanan yang akan disajikan terdiri dari beberapa bagian dan setiap hidangan memiliki tema dan arti tersendiri. Dan kita mulai dari hidangan pertama. Good evening. Good evening. Sang master pun mulai memperkenalkan diri dan memulai jutsu ceramahnya. Menjelaskan filosofi tentang masakannya, kata master.
Kalian jangan makan makanannya. Apa maksudnya, boy? Jadi para tamu dilarang makan makanannya, hanya boleh mencicipi, merasakan dan menikmatinya. Sama aja tuh. Intinya kalau saya mah yang penting kenyang. Bahkan Tyler pun sampai dibuat menangis mendengar filosofinya. Mereka pun mulai menikmati hidangannya, dan tentunya dengan percakapan ala orang-orang kaya. Hidangan kedua. I want plating in 5. Sajian roti tanpa roti. Bingung kan? Masa dia suruh makan roti, tapi kagak ada rotinya, malah mirip piring lukis. Para tamu pun dibuat ketawa geli. Ya, mereka hanya disuguhi emulsi. Dan di sini terlihat sang kritikus makanan pun nampak kecewa dengan hidangannya, karena nampak hidangannya terlihat pecah dan tidak sempurna. Sialnya, ocehannya terdengar oleh sang master chef. Akibatnya, sang master menyuruh Elsa memberikan semangkok penuh hidangan pengganti. Bakminya, sisa gorengan ikan kemarin dan kemarinnya lagi, membagongkan. Kemudian Elsa pun pergi ke meja trio si sok paling kaya. Mereka meminta roti asli, namun Elsa menolaknya dengan nada yang cukup mengintimidasi. Sementara di meja lain, Tyler makan dengan sangat lahap, seolah-olah ia paham dengan konsep hidangan tersebut. Maklumlah di depan gebetan mah gitu. Sementara Margot didatangi oleh sang master. Karena dari tadi ia belum menyentuh hidangannya. Alasannya karena akan masih ada banyak hidangan. Tentunya ia tidak mau kenyang duluan. Sang master pun dengan wajah kecewa menjelaskan, semua porsi sudah diatur sedemikian rupa sehingga pelanggan tidak akan takut kenyang. Mereka tidak akan kenyang sampai hidangan terakhir. Hidangan ketiga. Hidangan ini disebut dengan kenangan. Sang master bercerita tentang kenangan masa kecil sambil menghampiri ibunya, di mana saat ia kecil ia sering lihat ayahnya mabuk-mabukan, dan di suatu malam ayahnya pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian sang istri memarahinya. Namun apa yang terjadi? Leher istrinya malah dijerat dengan kabel telepon. Melihat kejadian ini, sang master kecil pun mengambil gunting dan menusuk paha ayahnya. Bahkan sampai sekarang ia pun masih menyesal kenapa tidak menusuk lehernya saja. Itulah penjelasan kenapa menu kali ini disebut dengan kenangan. Sebenarnya menu ini berupa daging ayam dengan desain ditusuk gunting ditambah dengan sebuah kue lempeng, atau orang kota menyebutnya tortilla. Namun ternyata ini bukan sembarang kue lempeng. Di sana ada gambar-gambar masa lalu para pengunjung atau sebuah rahasia besar di baliknya. Mulai dari sang kritikus, ada sebuah gambar resto di lempengnya, yang mana resto yang digambar tersebut rungkat setelah ia mereview makanannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada resto tersebut. Kemudian di lempeng milik trio sejoli ada sebuah tulisan, korupsi aliran dana bansos. Eits, bukan, maksudnya ada pemalsuan dana pajak perusahaan. Mereka pun panik saat melihat data tersebut. Mereka menanyakan kepada Elsa, apa ini woi? Elsa pun menjawab dengan santuy, kue lempeng A. Maksudnya gambar ini woi, kue lempeng A. Lalu Elsa malah pergi. No, that won't be necessary. Enjoy. Mendengar jawaban tersebut, mereka pun kesal, namun tetap mencoba melogika. Jika rahasia ini dilaporkan, maka bos mereka juga akan kena imbasnya. Dan resto milik sang master juga akan kena imbasnya, karena investor terbesar adalah bos mereka. Sementara itu, gambar di kue lempeng milik sepasang pelanggan legend terlihat sang suami sedang duduk bersama cewek lain. Kata sang istri, "Awewak siapa ini pak?" "Ah, ini mah palsu, hanya sebuah lelucon geblek." "Buaya mah gitu." Sementara lempeng di milik sang aktor bertulis Calling the Doctor Sunset, sebuah film yang pernah dibintanginya. Dan yang terakhir, lempeng milik Tyler. Anehnya, semua lempeng miliknya
berisi gambarnya saat ia makan di resto tersebut barusan malam tadi. Margot pun hendak komplain karena ia merasa selalu diawasi. Namun Tyler melarangnya sehingga terjadi pertengkaran sampai akhirnya Margot meninggalkan Tyler karena ia dikatain dasar bocil. Margot pun akhirnya pergi ke kamar mandi dan di depan kamar mandi sang master menemui Margot. Ia ditanya kenapa ia tidak makan makanannya. Alasan Margot, ia tidak lapar. Sang master pun bertanya, siapa kamu sebenarnya? Who are you? I am Margot. Hidangan keempat. Nama hidangan ini adalah kekacauan. Pada hidangan keempat ini, kita diperkenalkan dengan salah satu koki andalan sang master, yakni Jeremy. Ialah yang menciptakan menu ini. Kata sang master, Jeremy sangat hebat, namun bukan yang terbaik. Dan ia juga tak akan pernah bisa menjadi yang terbaik, karena ia tak akan bisa menggantikan posisi sang master. Kemudian sang master pun memperkenalkan hidangan keempat. Dan apa yang terjadi? Jeremy menembak kepalanya sendiri. Para tamu pun kaget dan berhamburan. Mereka tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Ada yang mengira ini hanyalah sebuah sandiwara. Tapi Jeremy benar-benar menembak dirinya sendiri. Namun para koki tetap menghidangkan makanannya. Dan master pun tetap menyuruh para tamu untuk makan. Singkat waktu, di tengah kekacauan salah satu tamu hendak pulang karena ia merasa ini semua sudah di luar akal sehat. Sontak Elsa pun menghadangnya karena terus memaksa. Akhirnya Mr. Libra, please hold still. jarinya pun putus ditebas dengan parang bak ekor lele. Di tengah kekacauan tersebut, Margot melihat Tyler sedang santuy mengenyot makanan. Karena tidak tahan, Margot pun menemui sang master dan menanyakan kenapa bisa seperti ini. Dengan santuy sang master menjawab bahwa ini sudah ia rencanakan dengan sempurna dan tak akan ada yang bisa melewatkan hidangannya sampai hidangan terakhir, dan di akhir semuanya akan mati. Dan Margot pun diberi pilihan mau mati sebagai anggota dari koki atau tetap sebagai tamu. Mendengar hal itu, Margot pun syok berat. Ia juga hanya diberi waktu 15 menit untuk menjawab sampai hidangan berikutnya disajikan. Margot pun kembali ke kursinya dengan kecewa dan memberikan sedikit tampulan ke wajah Tyler. Karena keadaan semakin rumit, salah seorang dari mereka pun mencoba kabur dengan memecahkan kaca ruangan menggunakan kursi. Sialnya, itu adalah kaca anti pecah. Singkat waktu, sang koki menghidangkan minuman berupa teh yang memiliki arti pembersihan. Karena di scene ini kita diperlihatkan kekecewaan sang master chef kepada orang-orang di sana. Salah satunya si kakek pengunjung setianya. Karena sang kakek sudah berkali-kali datang dan makan di tempat tersebut, namun ia melupakan semua nama menu makanannya. Hal inilah yang membuat sang master marah karena ia merasa menunya tidak pernah dihargai. Sampai akhirnya scene memperlihatkan Doc Ferrick, yakni investor sekaligus pemilik pulau tersebut, yang tengah digantung oleh tim sang master. Sang master juga kecewa dengannya karena sebelumnya Doc Ferrick meminta dana investnya untuk dikembalikan. Kekejaman sang master pun memuncak dengan menyuruh timnya untuk menenggelamkan sang bidadari Doc Ferrick di lautan. Tiba-tiba alarm pun berbunyi dan inilah waktu Margot untuk memberikan keputusan kepada sang Chef will speak master. with you now in his office. Margot pun pergi menemui sang master di ruangannya. Intinya, Margot mulai saat ini menjadi bagian dari sang master. What have you decided? That you were right. Go. Singkat waktu, menu selanjutnya pun tiba.
Para pengunjung diajak keluar ruangan dan mereka diperkenalkan dengan asisten chef penggagas menu ini, yakni Catherine Keller. Ia menjelaskan sekilas tentang dirinya di mana awalnya sang master mengajak mengaduk semen dengannya, tapi ia menolaknya. Seminggu kemudian sang master enggak menyerah dan masih mengajak, "Ayo atuh Neng," tapi tetap ia tolak. Namun entah mengapa sang master tidak pernah memecat dan tetap memperbolehkannya kerja di situ. Hidangan kali ini ia beri nama kebodohan manusia. Semua tamu laki-laki diperbolehkan melarikan diri selama 45 detik. Dan setelah waktu habis, para staf penjaga akan menangkap mereka. Namun entah apa yang akan terjadi apabila mereka tertangkap. Mendengar hal itu, para tamu laki-laki pun lari seedan-edannya. Namun udah kayak mimpi aja. Mau kemanapun larinya, ujung-ujungnya mereka akan tertangkap juga. Bahkan ada yang sampai sembunyi di dalam kandang ayam tetap tertangkap juga. Akhirnya semua laki-laki pun tertangkap. Mereka pun dibawa kembali ke dalam ruangan, termasuk Tyler. Baru datang, Tyler dengan santuy langsung ngenyot makanan lagi. Dasar si Tyler. Kemudian lagi santuy ngenyot makanan, Tyler pun dihampiri sang master. Sang master bertanya kenapa ia datang sama Margot. Tyler pun menjawab bahwa ia sudah putus dengan pacarnya, sehingga ia menyewa Margot untuk diajak ke sana. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Tyler sudah saling surat menyurat dengan Master Chef, dan ia pun sudah tahu bahwa mereka semua akan mati pada akhirnya. Singkat cerita, sang master pun menyuruh Tyler untuk menjadi koki dan disuruh memasak. Mengesankan. Setelah masakan jadi, sang master pun mencicipinya. Dengan keahlian Tyler yang hanya bisa ngenyot makanan aja, jelas-jelas masakannya sangat kacau balau. Kemudian sang master pun berbisik kepada Tyler. Entah apa maksudnya, kemudian Tyler dengan ketakutan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Akhirnya, tiba saat membuat hidangan terakhir. Kemudian, Master bilang kepada Margot bahwa untuk membuat hidangan terakhir, ia membutuhkan bahan yang ada di dalam sebuah tong. Namun, Chef bilang kalau Elsa lalai menyiapkannya, sehingga Margot harus mengambilnya di rumah sang Master. Margot pun mengiyakannya. Saat beranjak pergi, Margot melewati sebuah ruangan dengan pintu sedikit terbuka. Dan betapa kagetnya ia, karena Tyler sang kekasih bayarannya telah mati gantung diri. Namun karena Margot juga kecewa dengannya, Margot pun mengabaikannya dan langsung pergi mencari gentong tersebut. Singkat waktu, Margot sampai di rumah sang master. Saat hendak masuk sebuah ruangan, ia dihadang oleh Elsa. Margot dianggap telah melanggar aturan karena semua orang dilarang masuk ke sana. Padahal Margot disuruh secara langsung oleh sang master. Ini terjadi karena kecemburuan Elsa. Karena Elsa merasa posisinya akan tergantikan oleh Margot. Kemudian terjadi perkelahian di antara mereka. Pada akhirnya Elsa pun mati ditusuk oleh Margot di bagian leher. Kemudian Margot pun memasuki ruangan tersebut. Di sana terdapat banyak foto masa lalu sang master. Margot pun memperhatikan keseluruhan foto tersebut. Kemudian Margot pun tersontak kaget karena ia melihat sebuah saluran komunikasi yang terhubung dengan sebuah kapal. Margot pun meminta tolong untuk segera ditemukan dan diselamatkan. Singkat cerita, Margot telah kembali membuat tong pesanan sang master. Seperti biasa, master pun mengeluarkan jutsu ceramahnya. Saat sedang ceramah, tiba-tiba datang sebuah kapal penyelamat. Semua yang ada di sana pun kaget dan terlihat semua tamu sangat bersemangat dan bahagia. Sang penyelamat telah tiba. Master pun menyuruh semua rekannya untuk segera merapikan semuanya. Seolah-olah tidak terjadi hal-hal aneh di resto tersebut. Sampai akhirnya sang petugas penyelamat pun datang. Ketika sang petugas datang, semua terdiam
karena jelas para tamu takut dengan ancaman sang master. Saat semua terdiam, sang petugas melihat salah satu tamu adalah aktor terkenal. Ia pun meminta sebuah tanda tangan kepadanya. Udah kayak film action aja. Saat sang petugas membuka tanda tangan tersebut, tertulis "Help Us". Sang petugas pun langsung menodongkan pistol. Semua tamu akhirnya senang dan lega. Akhirnya mereka benar-benar terselamatkan. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu pistol mainan bocil. Saat ditembakkan malah keluar api. Korek model pistol. Ternyata sang penyelamat adalah staf dari sang master itu sendiri, dan para tamu tertipu dengan adegan tersebut. Kemudian sang master pun menghampiri Margot karena ini adalah jelas-jelas ulah Margot. Sang master mengatakan bahwa Margot adalah pengkhianat sama seperti yang lain, dan sang master pun lalu pergi meninggalkan Margot. Entah apa yang merasuki pikiran Margot, ia pun menjadi punya ide brilian. Margot pun berdiri dan bilang kepada master bahwa ia tak suka makanannya karena makanannya tidak dibuat dengan cinta, melainkan dengan obsesi belaka. Margot pun mengejek sang master telah gagal dalam menjadi koki, dan Margot masih merasa tetap kelaparan. Sampai akhirnya Margot menantang sang master untuk dibuatkan burger keju Amerika. Karena merasa tersentuh, sang master pun membuatkannya dengan semangat luar biasa. Singkat waktu, burger pun jadi dan Margot langsung memakannya. Margot sangat puas dengan hasilnya. Begitupun sang master terlihat senang karena Margot memuji hasilnya. Akhirnya, karena burgernya terlalu gede, Margot pun memintanya untuk sebagian dibawa pulang. Sebenarnya ini adalah kata kiasan, dan sang master pun mengizinkannya pulang. Tak lupa, ia juga diberi bingkisan yang entah apa isinya. Akhirnya, hidangan penutup pun disajikan. Tampak para koki menghias ruang makan, seolah-olah para tamu adalah bagian dari bahan makanan tersebut. Setelah persiapan selesai, sang master menggenggam bara api dan dibawa ke pusat hiasan. S'more, inilah nama hidangan terakhir. Kemudian, sang master menjatuhkan bara api tersebut sehingga bara api menyebar ke seluruh ruangan. Sampai akhirnya ruangan tersebut meledak. Semua tamu dan staf pun mati, kecuali Margot yang berhasil meninggalkan pulau tersebut dengan sebuah perahu. Gimana? Cukup mengerikan bukan? Hanya karena tidak dihargai, seorang koki bisa menjadi pembunuh yang sangat sadis. Sampai jumpa di AL cerita berikutnya.